tapi sekarang kondisinya itu sangat sehat gitu. Bahkan menurut saya untuk orang-orang seusia beliau yang sehat pun gitu ya, sekarang ini belum tentu bisa melakukan kegiatan yang beliau lakukan ya, karena sekarang ini saking aktifnya gitu ya. Wah, sekarang udah luar biasa lah, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang saya aja yang masih muda, wah dahsyat banget bisa kayak gini gitu ya. Apalagi kalau orang-orang nggak tahu kalau beliau punya background dulunya sempat mengalami autoimun gitu kan. Itu pasti kaget lah kalau lihat nanti foto-fotonya ya. Oke, kalau gitu saya langsung aja undang Ibu Ruslina. Malam Bu Ruslina. Malam sis kita. Halo Bu, apa kabar? Sehat? Sehat, udah Ini pasti sehat. by the way kita bajunya sama ya, biru-biru ya malam Ya, ini ya, ada janjian. ya, Ya, segar. Bu Ruslina, boleh nggak ceritain sama kita nih pengalamannya Ibu gitu ya, yang dulu-dulu ya, karena sekarang kan udah sehat banget nih gitu ya. Nah, tapi bagaimana dulu Ibu eh, apa namanya menghadapi autoimun itu, dan tadi kan saya kan sedikit ada sharing tuh yang kayak seperti gejalanya gitu kan, atau dan juga jenis-jenisnya. Nah, boleh nggak Ibu sharing yang Ibu alami, gejalanya apa, terus Ibu kena apa namanya, kena jenisnya tuh yang apa gitu Bu? Ya, ya, ya. Terima kasih ya Mrs. kita atas waktunya dan kesempatannya ya. Nah, saya kenalkan dulu ya. Selamat malam semuanya. Saya perkenalkan, saya Ruslina. Saya tinggalnya di Jakarta. Saya akan sharing perjalanan saya dari saat terdiagnosa autoimun jenis rheumatoid arthritis sampai saya bisa mencapai remisi atau bebas obat. Istilahnya adalah remisi. Itu saya bebas obat itu. Saya terdiagnosa autoimun pada tahun 2014. Sebenarnya gejala-gejalanya sudah saya rasakan sejak lama. Hampir semua yang tadi disampaikan oleh Sis Gita saya rasakan. Seperti nyeri di sekujur tubuh, nyeri sendi ya, nyerinya seperti ditusuk-tusuk di lutut, bahu, siku, pergelangan tangan, jari-jari kaki dan tangan. Selain nyeri itu juga kaku. Kemudian cepat lelah ya, fatigue yang parah, aktivitas yang sedikit saja rasanya udah capek banget, nggak ada tenaga. Sebentar-bentar saya harus tiduran untuk memulihkan tenaga. Kemudian ada lutut bengkak dan panas karena meradang ya. Kemudian sering demam ringan, rambut rontok, mata juga kabur. Kalau saya terus brain fog atau otak yang berkabut yang seperti tadi Sis kita udah ini ya jelaskan tadi. Jadi saya sulit berkonsentrasi, kadang-kadang ngeblank, lemot ya. Terus lama mengolah informasi yang masuk dan ini kejadiannya sering gitu pada waktu itu. Kemudian tahun 2014 saya didiagnosa RA oleh dokter, jenis autoimun yang menyerang sendi. Obat-obat yang saya minum waktu itu adalah sekitar 8 sampai 9 buah per hari. Untuk saya itu cukup banyak ya, karena dulunya itu saya jarang banget minum obat. Terus kemudian salah satu obat yang saya minum adalah obat kemo, walaupun dosis ringan, tapi itu obat kemo. Yang dulunya untuk mengobati kanker, tapi sekarang menjadi obat autoimun yang rheumatoid arthritis. Lama-lama ternyata berefek ke lever saya. Hasil SGOT, SGPT, hasil lab saya naik menjadi nggak normal. Beruntung sekali tahun 2016 saya kenal alpha meta. Pada waktu itu sebelum konsumsi saya konsultasikan ke dokter pada saat saya kontrol, karena seperti yang diketahui orang dengan autoimun tidak bisa mengkonsumsi sembarang, mau herbal, suplemen, vitamin dan lain-lain, karena bisa berakibat fatal. Oke. Ya itu. Terus beruntungnya pada saat saya tunjukkan ke dokter ini ya alpha meta, kok beruntung sekali bahwa itu diperbolehkan kayak gitu. Oke. Bu, sorry Bu, sebelum Ibu sharing tentang alpha meta lagi gitu ya, tapi sebelumnya Ibu berarti masih menjalani medis juga gitu, lalu dikombinasikan dengan alpha meta gitu ya? Iya, iya sis. Karena memang harus selalu terkontrol ya kondisi.
Oke, jadi nggak langsung lepas obatnya, nggak langsung ya Bu ya? Oh enggak. Jadi eh, itu perjalanan saya setelah memakai Alpha Meta itu dan Alphavin sebenarnya itu nanti dokter menyatakan saya boleh bebas obat. Oke, Itu berarti, eh, berarti dokter ya Bu ya yang ini ya Bu oh ya? iya, itu dokter saya karena saya bahaya lah ya kalau kita memutuskan sesuatu sendiri gitu. Buat saya itu enggak ini gitu. Ya, Terus penting tuh ya, penting. Jadi jangan jangan cuma ngerasa badannya oh udah enakan doang nih ya, tapi harus benar-benar dibuktikan secara lab ya Bu ya, ya, secara ya. medisnya juga gitu ya Bu ya. Iya ya, saya harus terus ini sih apa terkontrol lah ya, harus terkontrol. Oke, jadi Ibu tadi tahu Alpha Meta tahun berapa Bu? Tahun 2016, saya ingat banget itu bulan April 2016, saya mulai konsumsi Alpha Meta. Pada waktu itu saya kan ngomong dulu ya, dok, boleh nggak saya minum ini gitu kan? Ternyata jawabannya boleh. Itu aja saya sebenarnya kayak saya rada kaget gitu. Kok dokter boleh gitu ya? Karena semuanya hampir nggak boleh gitu kan, minum apapun gitu. Eh, Ternyata jawabannya adalah karena aman, bahannya 100% dari beras dan nano. Dokternya bilang gitu, nano. Buat saya nggak mikir waktu itu. Yang penting boleh dulu gitu kan. Nah itu kemudian saya ini apa? Saya mulai konsumsi. Mungkin saya bisa share beberapa file kali ya sis kita ya, Ya, oke. supaya mempermudah ya. Boleh banget, boleh banget. Nah, ini di slide ini kan kelihatan ya beras. Jadi ternyata dokter imunologi saya itu mengetahui bahwa oh beras itu karena beras, jadi saya aman boleh memakai karena ya di sini kan seperti terlihat bahwa beras itu suatu apa ya bahan makanan yang sudah dikenal dari zaman dulu apalagi oleh saya ya yang tinggal di Asia gitu kan pasti dari bayi aja pasti makan nasi dan bubur gitu kan, jadi otomatis itu akan menjadi apa hipoalergenik buat saya, tidak akan terjadi alergi gitu pertimbangan dokter waktu itu. Nah setelah berjalannya waktu saya memang mempelajari gitu kan ya apa sih yang kenapa boleh kayak gitu kan. Nah kemudian di sini kelihatan bahwa Alpha Meta itu ternyata adalah bahannya 100% dari biji-bijian dari beras merah yang organik dan sudah mendapat sertifikat dari Amerika dan USDA Amerika dan dari Eropa. Kemudian di sini nano, ini tentang nanonya ada di sini nih. Selain nano itu kan di sini terlihat teknologi paten ya yang sudah dipatenkan oleh Alpha Meta bahwa ada teknologi stabilisasi. Teknologi ini ternyata yang mencegah supaya bahan bakunya itu tidak teroksidasi dan terjadi kerusakan nutrisi. Jadi dengan teknologi ini bahan baku tetap segar seperti pada saat dipanen. Kemudian ada teknologi yang dipatenkan lagi yaitu hidrolisis mekanis yang menjadikan Alpha Meta menjadi pracerna berukuran nano. Nah ini nano yang dari dokter ternyata udah tahu duluan, ini ternyata ada di sini bahwa berukuran nano dan dapat diserap sel tubuh secara optimal dalam 30 detik. Gitu. Kemudian, nah ini nih sebenarnya ini ya, saya mengenal Alpha Meta ini kan sebelum saya minum ini kan saya sangat gampang lelah, fatigue. Nah, kenapa minum Alpha Meta ini saya sharingkan seminggu saya pulih. Wow, seminggu Bu, seminggu pertama. Seminggu minum 3 kali sehari, kemudian pulih, benar-benar pulih. Saya bisa aktivitas kembali kayak zaman dulu gitu loh. Yang udah saya lupakan sebenarnya pulihnya kayak apa gitu. Ternyata ada ini nih penjelasan di sini bahwa sebenarnya kalau kita makan makanan yang biasa kita makan itu memerlukan proses energi dari tubuh kita sebanyak 35 ATP. Nah ini yang terlihat yang bulat-bulat hijau ini beta glukan. Jadi untuk memecahkan masuk ke dalam sel dia membutuhkan 35 ATP untuk menghasilkan 36 ATP yang untuk bekerja, sel bekerja optimal gitu. Kemudian kalau Alpha Meta sendiri itu
ukurannya udah sangat kecil, nano, jadi dia tanpa membutuhkan energi apapun untuk memprosesnya, dia langsung masuk ke dalam sel dan menghasilkan 36 ATP untuk langsung digunakan ya sebagai bahan bakarnya mitokondria untuk kerja optimal. Itu yang amazing sih buat saya, karena dari situ ternyata saya bisa seminggu itu pulih. Bu, Gitu. pulih yang Ibu maksud tuh apa? Pulihnya tuh gimana? Dulu ya, benar-benar nih kalau yang setepar-teparnya gitu ya, itu saya misalkan jemput anak deket banget gitu, pulang itu saya harus tiduran 2-3 jam untuk bisa aktivitas lagi, karena lemes banget, itu nggak ada tenaganya gitu. Oh, kayak kelelahan yang tadi itu ya? Sangat lelah. Nah, pada saat saya minum ini Alpha Meta selama seminggu aja, badan saya itu segar banget. Itu Ada yang tenaga gitu, ada tenaga. tenaganya pulih. Ya, tenaga pulih, benar-benar tenaga pulih. Jadi kembali seperti saya sebelum mengalami ini fatigue itu. Ya. Itu yang amazing buat saya sih, kayak gitu. Jadi setelah seminggu itu bisa aktivitas normal lagi gitu ya? Iya, jadi ya itu seneng banget sih. Makanya dari situ saya langsung ngomong ke teman-teman, ke saudara, bahwa ini benar-benar ada barang yang makanan kan, itu kan makanan kan, dari beras yang amazing lah buat saya gitu. Ibu tadi bilang minum sehari 3 kali ya. 3 kali ini jeda waktunya gimana tuh? Mungkin kalau di sini ada yang ikut juga gitu ya webinar malam ini, jadi nanti bisa tahu gitu Ibu minumnya tuh 3 kalinya tuh gimana? 3 kali kan disarankan, 3 bulan pertama kan 3 kali. Terus kemudian disaran lebih baik adalah perut kosong. Jadi pada waktu itu saya minumnya itu bangun tidur, langsung saya seduh. Karena kalau enggak nanti jadi lupa ya kalau kayak gitu-gitu. Jadi pagi bangun tidur saya langsung seduh, terus kemudian sebelum makan siang dan malam sebelum tidur. Oke. Gitu. Oke Bu, lanjut Bu. Nah, kan tadi sempat analisis kita ya bahwa penyebab autoimun itu adalah leaky gut kan ya. Nah, leaky gut atau sindrom usus bocor. Dulu saya juga ngalamin itu kita. Gejala-gejalanya yaitu saya gampang banget diare, kembung hampir tiap hari gitu kan, nggak nyaman banget ya. Dulu kan nggak ngerti gitu kalau ini sebenarnya leaky gut. Nah, setelah saya mengkonsumsi Alpha Meta, semuanya jadi membaik. Wow. Dan di sini ternyata terlihat bahwa Alpha Meta itu menghasilkan ini ya, aktivitas proenzim untuk memperbaiki fungsi enzim pencernaan. Jadi kan benar-benar saya diperbaiki itu pencernaannya. Kemudian menghasilkan ini dan juga menghasilkan glutamin konsentrasi tinggi untuk memperbaiki fili usus halus. Nah, ini kadang-kadang ya seperti kebetulan ya. Kebetulan itu jadi kayak memperbaiki semuanya. Kemudian nah, pada saat seperti tadi yang mungkin slide selanjutnya. Nah di sini nih kelihatan kan ya penyebab leaky gut itu ada stres kronis, infeksi kronis, gula dan lain-lain, dan juga ada EMF. Nah ini EMF nih jelas banget radiasi EMF, bahwa ini dari para ahli menyatakan bahwa ternyata radiasi EMF itu menyebabkan terjadinya leaky gut. Nah, leaky gut itu kan yang tadi yang menyebabkan saya autoimun itu. Kemudian karena saya tahu ini, kemudian karena nyeri-nyeri di sendi-sendi juga saya masih ada gitu, sakit gitu, kaget gitu seperti tusuk-tusuk. Kemudian saya memakai Alphaspin untuk sekalian memproteksi saya dari radiasi EMF itu, kita. Oh iya, Ibu sakit-sakit sendi karena Ibu kenanya RA ya? Ya, sendi, sendi ya. Oke Bu. Nah jadi Ibu minum Alpha Meta itu jadi yang diperbaiki banget 2 ya, tenaga Ibu ya, fatigue-nya itu tadi menghilang gitu, jadi bisa beraktivitas normal, dan juga gejala-gejala ya. Tapi sebenarnya ternyata Alpha Meta karena untuk sel itu, kerontokan rambut saya yang akibat minum obat kemo itu lama-lama nunggu semua. Dulu saya sempat takut botak gitu karena udah ini benar sudah tipis gitu. Ternyata rutin minum Alpha Meta itu benar-benar jadi tumbuh lagi. Wow. Ya, jadi kayak bonus. Jadi sekarang lebih tebal lah ya Bu ya, rambutnya juga jadi udah inilah ya, nggak takut botak gitu kayak dulu parah soalnya. Hasil lab gimana Bu setelah minum Alpha Meta? Oke juga?
Itu SGOT SGPT saya selama sebulan memakai Alpha Meta itu SGOT SGPT saya jadi normal. Itu yang luar biasa juga sis kita. Jadi Oh, dulu jelek karena Ibu minum obat rutin ya? ya, efeknya itu ke lever kan. Setelah saya minum, saya sebenarnya dulu awalnya itu saya hanya ingin energi saya pulih. Ternyata sebulan kemudian cek labnya karena saya kontrolkan rutin ya. Itu SGOT SGPT saya mendadak normal di bawah ini, benar-benar bintangnya lab itu hilang. Wow. Nah, Jadi itu yang tadinya niatnya satu, jadi banyak. iya ya, ternyata memperbaiki semua itu yang benar-benar amazing sih. Oke. Ya. Ada lagi Bu yang mau di-sharingin, lanjut Bu. Nah, ini ya tentang Alphaspin ya, sis kita ya. Saya ingin dari slide mungkin lebih kelihatan ya. Pada saat saya memakai Alphaspin gitu kan. Nah, Okay. ini. Sorry Bu, sebentar. Ibu kan tadi bilang Alpha Meta membantu untuk tenaga dan juga membantu untuk leaky gut-nya, tapi nyeri-nyerinya tadi Ibu bilang masih berasa gitu ya. Ya. Jadi kalau dari nyeri-nyerinya Ibu terbantu dengan pemakaian si Alphaspin ya? Ya. Nah, boleh diceritain tuh Bu. Itu saya kadang-kadang kan ya udah pakai aja gitu ya. Ya, nah pakainya waktu itu saya belum memakai 4 Alphaspin. Saya masih pakai hanya di kuantum gitu ya. Belum ini. Itu aja nyeri-nyeri di sendi saya udah hilang. Nggak pakai lama loh itu, saya nggak inget persisnya. Tapi nggak lama itu. Bentar Bu. Kuantum itu apa Bu? Mungkin ini tadi ada yang nanya nih. Kuantum tuh 4 sudut ya maksudnya ya? Memasang Alphaspin di 4 sudut ruangan gitu. Nah, tapi karena saya ingin banget bebas obat, karena saya tahu lah itu efeknya akan menyerang kemana-mana juga. Jadi autoimun saya terkendali, tapi ternyata ada efek lain yang menyerang organ-organ saya. Nah, saya kan nggak mau ya kalau begitu. Jadi terima kasih banget saya mendapat informasi bagaimana coba deh lakuin maksimal gitu. Nah, dari situ saya pakai 4 di badan. Jadi kayak buat saya kayak bikin kuantum ya di badan gitu. Nah ini dua di depan, 2 di belakang, pemakaiannya seperti ini. Gambar yang kanan ini ya, kanan atas ya. Oke, pakai dalam sabuk ya Bu ya? Ya, pakai sabuk ini seperti ini. Saya siapin kayak gini 2 biji, ada 2. Iya. Tuh. Kemudian kalau yang di bawah itu pada saat saya bengkak kakinya, kalau terlalu banyak gerak gitu, kaki dua-duanya itu bengkak, lutut saya. Nah, saya jepit dengan 2 Alphaspin masing-masing gitu, nggak pakai lama sih, tahu-tahu bengkaknya hilang. Itu. Bengkaknya tuh benar-benar bengkak sampai nggak bisa jalan apa gimana tuh Bu? Bengkak dan sakit banget sih. Ya mungkin kalau orang lain mungkin nggak jalan ya, cuman kan kalau kadang-kadang saya kan nggak begitu dirasain ya, jadi ya masih kadang-kadang paksain jalan gitu. Walaupun dokter sebenarnya udah bilang nggak boleh jalan cepet, apalagi lari kayak gitu, dibatasin sebenarnya. Cuman kalau saya ya beruntung sekali lah ada Alphaspin, jadi semuanya menjadi kembali normal. Nah, ini Ibu waktu bengkak ini dijepit 2 ini berapa lama? Yang kejadian yang parah banget ya sis kita ya, itu saya gara-gara lari-lari, terus saya nggak ngerti kalau itu bengkak. Begitu saya buka mandi gitu, saya lihat bengkaknya nakutin sekali, gede banget dua-duanya. Nah, untungnya kan saya bawa Alphaspin kan, jadi saya jepit. Itu tidur, pada waktu tidur saya jepit, saya kebangun hanya 2 jam, saya kebangun saya lihat kempes. Wow, 2 jam ya. Dahsyat. Ini yang terjadi juga di anak saya yang mata kakinya ketendang pada waktu futsal, itu bengkak, itu kempes sesudah jepit semalam. Jadi benar-benar kepake banget lah buat saya gitu ya, membantu. Kemudian ini saya pakai juga, saya masukkan di jar minum di rumah supaya semuanya minum air Alphaspin ya. Dan beruntungnya sekarang kan kantor membuat straw ya, Alphaspin straw. Jadi ya ini saya selalu siap minum setiap hari, saya pakai Alphaspin straw. Gitu. Minumnya pakai air Alphaspin ya? Pakai untuk sebagai air Alphaspin saya pakai straw lebih gampang. Terus kemudian yang bawah itu di meja anak kerja juga masing-masing ada 1 Alphaspin sih ya, yang mereka bawa pada saat mereka kerja.
Mereka datang ke kantor. Kemudian ada shower. Shower saya pasangin satu. Itu untuk supaya airnya kan pasti air Alphaspin jadi living water ya, dibilang living water itu sih Ya. kita. Wow, dahsyat ya. Jadi sekarang Bu, setelah pemakaian Alphaspin ini udah nggak pernah berasa lagi nyeri-nyerinya. Kadang-kadang masih muncul kalau saya, ya itu kan mesti harus terkontrol kan. Sayanya juga harus tahu gitu batas badan saya ya. Cuman kadang-kadang kan itu over, terlalu banyak gerak atau salah makan, karena pada dasarnya kan tetap aja lah makanan juga harus dijaga ya. Ya, Makanan betul. dijaga, terus stres itu kan tetap aja lah saya harus dijaga gitu. Tapi frekuensinya udah nggak kayak dulu ya. Kalau dulu Enggak. Udah jadi itu hanya kadang-kadang sekali munculnya. Kalau dulu kan selalu sampai lupa loh bangun tidur dengan badan yang enak tuh seperti apa itu. Dulu kondisi saya tuh kayak gitu. Karena dulu kalau bangun tidur kenapa Bu? Sakit-sakit gitu. Sakit sekali, sakit banget. Kaku terus aduh semua itu ya orang dipukulin kali ya. Wow. Sekarang bangun tidur udah langsung oke ya. Oke, langsung bisa ngerjain semua. Dahsyat. Nah ini tadi saya lihat nih ada bocoran sedikit foto. Ini lagi ngapain nih Bu? Foto nih Bu. Iya. Saya nah ini nih. Tangan saya dulu itu pergelangan tangan saya itu ya kesenggol aja karena radang ya, ada peradangan di sendi itu nggak bisa menekan apapun. Nah ini nih sebenarnya ya masih ini ya yoga yang pose yang mungkin kalau orang lihat oh itu masih sederhana, tapi untuk saya ini sebenarnya dulu buat saya itu mustahil saya kerjakan kayak gitu. Ini ya. Wow, sekarang bisa yoga headstand ya, itu headstand ya. Iya. Keren banget. Bapak Ibu bener ya, saya kan juga yoga ya. Saya sampai gini hari headstand itu masih harus dipegangin ya. Karena susah banget. Tapi Bu Lina bisa headstand tuh luar biasa lah ya. Ya. Memang ya puji Tuhan lah ya. Semuanya membaik. Ya. Wow, berarti sekarang udah bisa yoga, udah bisa apa ya, Bu ya? Ya. Ya, terus kemudian ada ini sih ada foto lagi. Ada video malah ya ini ya. Ini pada saat saya ke Raja Ampat. Ada lagi nggak, Pak Chandra? Ini pencapaian saya sebenarnya sih kita. Pencapaian pembuktian ke diri sendiri bahwa saya ternyata mampu untuk naik. Wow, dan itu tumpuan di tangan juga ya? Ayo, itu benar-benar untuk ini kayak panjat tebing soalnya. Belum. Tak videoin dulu. Ada ini ada satu yang ini posisi yang sebelah kiri itu yang paling parah itu benar-benar panjat tebing itu. Wow, dahsyat loh. Itu benar-benar buat saya. Ya. Setelah nyampe puncak oke. Nggak nyeri-nyeri, nggak apa. Enggak, saya jalan ke sana tuh hampir tanpa kendala ya. Wow. Itu tuh benar-benar saya ya bangga lah pada diri sendiri. Ini orang normal aja nyampe atas bisa pegel-pegel loh, Bu. Ya, ada yang muntah-muntah, yang lain. Ada yang ketakutan ya pelan-pelan sekali. Saya bisa cepat naik ke atas. Wah, dahsyat. Berarti Bu, total Ibu udah pakai produk kita semua itu berapa tahun? Dari 2016 tadi April. Terus kemudian saya memakai Alphaspin itu mulainya Juli 2016 sampai sekarang. Jalan 7 tahun ya, 7 tahun. Ya. 7 tahun pakai semua produk-produk kita ya. Ya. Dan alhamdulillahnya sekarang kondisinya seperti ini. Nah, Bu, boleh tahu nggak ini yang tadi Ibu di Raja Ampat ini bulan apa, tahun berapa? Tahun lalu ya. Tahun lalu. Tahun lalu. Wow. Berarti Ibu total dari pakai sampai remisi 2 tahun. Ya, 2 tahun ya? 2016 ya, hampir 2 tahun. 2 tahun pakai Alphaspin dan Alphameta itu benar-benar remisi obat dan total pemakaian 7 tahun kondisinya seperti sekarang ya. Wah, luar biasa banget. Semakin jadi kalau saya semakin bertambah umur. Orang kan lain ya bertambah umur kan banyak yang semakin drop. Kalau saya enggak, malah jadi kayaknya iya ya saya bisa semakin sehat. Amin. Ya. Aduh, thank you Bu Lina sharingnya. Ini terus
Saya pengen ini juga ya, kan tadi sis kita juga share penyebab imun kan ada faktor stres kan ya. Ya, betul. Nah, itu sih saya sekarang jadi paham banget ya, dan bersyukur kenal Alpha Meta Alpha Spin juga adanya komunitas. Saya sangat terbantu dengan komunitas positif ya, karena pada waktu kita mendapatkan tantangan kesehatan, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang nggak positif, kita akan sangat-sangat berpengaruh lah ya. Dan saya bersyukur ketemu dengan komunitas FFG di sini gitu. Itu aja sih sis kita. Jadi Ya, bukan cuma pakai produknya ya Bu ya, Ya. tapi juga join sama ya komunitasnya. secara ininya mindset ya, pikiran saya sangat terbantu di sini. Wow, thank you Bu Lina sharingnya. Thank you kita atas waktunya, semoga ya itu bisa Beruntung banget ya yang malam hari ini ikut dan dengar langsung gitu ya. Mudah-mudahan yang juga lagi mengalami yang seperti Bu Lina dulu alami ya, dengan malam hari ini dengar, mulai dari hari ini dan kedepannya bisa sehat seperti Bu Lina ya. Amin. Thank you Bu Lina. Ya, thank you.